dia keluarin mandau, wih saya di situ sudah saya angkat tangan nih, sampai keluar mandau begitu Kak. Maituan nama siapa sih Maituan? Sudah. Tadi saya bilang kan Asa Ikan Timur ini ada 4 jilid. Iya. Nah tiap jilidnya itu saya mau ciptakan buku dan baju merchandise. Pulau Flores harus ada di badan saya. Kalau kita bicara politik nih, mereka bodohi masyarakat NTT. Ya saya kadang suka jujur Abang, saya nangis. Saya nangis karena Selamat datang di podcast Dimensi Indonesia. Kadang serius, kadang bercanda, kadang gak jelas tapi selalu ada makna. Berguna atau tidak, yang penting omong dulu. Berguna atau tidak, yang penting ada orang dalam. Selamat datang kembali di acara Yang Penting Ngomong Dulu. Berguna atau tidak, tergantung orang dalam. Karena perubahan itu masih dipegang para lansia yang tak rela pensiun dini. Bersama saya Rogal Muhammad, inilah Dimensi Indonesia. Saat ini kita kedatangan tamu yang istimewa, seorang backpacker, penjelajah alam Nusantara Indonesia. Bagaimana cerita selengkapnya? Kita tanya langsung. Bagaimana kabar Bung? Alhamdulillah baik. Saya ingin bertanya banyak hal, persoalan. Bagaimana sih kehidupan Jack selama ini? Itu saya lihat di TikTok, wih ramai sekali. Ya, setiap kegiatan-kegiatan di TikTok itu viral. Juga. Sampai saat ini pun, bahkan Jack hadir di sini, itu pun saya masih penasaran. Siapakah itu Jack? Jack itu Jack. Gitu ya? Jack adalah seorang yang tidak jelas asal muasalah. Jadi saya itu teman-teman kenalin, nama saya Julian Abrati, biasa dipanggil Jack. Jadi saya itu seorang saya tidak bisa bilang juga saya traveler atau bagaimana, tapi saya itu saat ini sedang mengelilingi Indonesia. Iya ya. Jadi saya lagi keliling Indonesia. Jadi ya saya keliling untuk mencari tahu Indonesia itu seperti apa dari mata saya sendiri. Berarti Anda melihat Indonesia itu sangat luar biasa. Ya, luar biasa. Sangat amat. Tapi saya penasaran, kenapa harus panggil Jack? Kenapa bukan panggil Jackie Chan gitu? Kenapa bukan panggil Peterson gitu? Nama dari Julian Abrati, kenapa bisa dipanggil Jack? Itu, panjang juga. Itu jadi saya punya sahabat. Jadi kan semasa sekolah itu saya umur 17 tahun, saya sudah buat KTP, saya langsung buat SIM. Nah, saya daftar ojek online. Ojek online. Jadi saya daftar ojek online. Ya sudah. Jadi sahabat saya itu panggil saya kan Jack. Nah, jadi Jack. Nah, jadi asal muasal Jack itu dari itu teman saya. Jadi ya sudah saya pakai nama itu. Jadi Jack supaya lebih simpel juga toh. Jadi Julian jadi Jack gitu. Jack. Terus kalau nama teman Bung Jack itu siapa? Boik. Boik. Dia dipanggil Ikhlas nama. Ikhlas namanya tapi dipanggil Ik. Perjalanan dari sebuah nama itu juga merupakan sejarah yang harus diingat terus ya. Iya. Gitu ya? Oke. Jadi saya tuh dulu waktu sekolah suka yang namanya naik gunung. Jadi tuh kalau misalnya saya libur atau saya bolos sekolah pun saya larinya ke gunung. Jadi sebulan tuh bisa 2 kali, berapa kali ya. Saya naik gunung, pokoknya gila gunung. Nah, hingga pada saatnya saya lulus sekolah, saya tuh timbul pemikiran, kok saya pergi ke gunung, naik, turun, terus pulang. Iya, kenapa
tidak gunung di sekitar itu saya jelajahi, saya tidak explore begitu. Nah, sehingga suatu saat itu saya mencoba naik gunung terus turun, saya explore kota itu. Explore kota, terus saya tertarik dengan apa beragam masyarakatnya, adatnya, budayanya. Ya, semuanya saya tertarik begitu. Jadi ya sudah, mungkin ini yang saya sukai selama ini. Ya sudah, jadi saya backpacker. Tapi terinspirasi dari siapa sih? Sebenarnya inspirasi sih dari saya sendiri yang timbul dari naik gunung itu. Kenapa saya tidak explore? Nah, saya backpackeran lebih giat lagi tuh yang makin menginspirasi saya dari sebuah film. Tapi bukan karena patah hati ya, bukan? Tidak patah hati tidak sama sekali patah hati. Biasanya orang-orang yang patah hati itu larinya pasti ke gunung, ke hutan. Tidak. Anda tidak termasuk. Saya hanya hobi saja begitu. Tapi terlepas dari patah hati begitu persetan. Tidak sama sekali. Nah, jadi dari panggilan Jack itu, nah kan saya dulu kemana-mana tuh berduaan terus sama si Iki tuh. Sama si Kit ya. Jadi ya sudah, mau saya di Jawa, mau saya di Sulawesi, Kalimantan atau di Sumatera, jadi panggilan saya Jack itu karena saya bareng-bareng terus sama dia. Sudah kemana saja lakukan perjalanan yang panjang dalam mencari jati diri gitu ya? Sejauh ini sih saya dari awal lulus tuh. Saya backpackeran ke Labuan Bajo pertama kali saya keluar Pulau Jawa nih. Tapi saya ke Labuan. Kenapa harus di Labuan Bajo? Apa sih yang menarik Anda untuk datang ke Flores jauh-jauh dari? Ada seorang biduan. Ada seorang backpacker juga. Iya. Jadi dia yang sering share cerita dia, pengalaman dia di media sosial begitu. Dan berasal dari Depok juga. Itu ada Jangan Diam Terus Backpacker. Saya tertarik ke perjalanan dia ke Labuan. Nah, saya mau ikut juga merasakan pengalaman apa yang dia rasakan. Iya. Jadi saya ke Labuan waktu lulus sekolah. Sudah hanya ke Labuan saja, habis itu pulang. Balik lagi. Itu tahun berapa? Itu tahun 2019 akhir. 2019 akhir. Nah, habis itu saya 2020 tuh naik Gunung Kerinci. Nah, itu pakai backpackeran juga saya, numpang-numpang begitu. Ke Jambi, Sumatera. Habis dari Jambi pulang, saya tuh sama si Iki tuh. Oh, berarti si Kit juga ngikut ya? Tidak, waktu ke Labuan dengan ke Jambi itu dia tidak. Oh iya. Nah, saya tuh berdua sama dia tuh keliling Jawa. Bukan, Kerinci saya sama beda orang, ada teman saya. Gitu, ya. Nah, kalau sama si Kini saya keliling Jawa sama ke Sulawesi. Sulawesinya itu ke Toraja. Sudah saya samai ke Sulawesi itu keliling Jawa dengan ke Sulawesi Toraja tuh saya samai. Terus ke Kalimantan juga. Ke Kalimantan saya sendiri pisah tuh dengan Iik. Nah, terus dari perjalanan ini saya keliling Sumatera. Keliling Sumatera berdua sama Iik sampai ke Sabang sana. Tapi tunggu ya. Berapa lama sih setiap kabupaten, setiap daerah gitu? Nah, dulu tuh saya setiap perjalanan tuh kayak 2 bulan, 3 bulan. Iya, hanya sebentar saja. Perjalanan kayak Jawa, Sulawesi, Kalimantan tuh saya hanya 3 bulan, keliling Sumatera 3 bulan gitu. Tapi masih hidup sampai sekarang. Kira-kira biaya selama perjalanan itu dari mana? Dulu itu saya bawa memang dari rumah. Cuma paling ambil tambahan uang rokok dari just tip begitu. Just tip. Terus bagaimana sih tanggapan orang tua? Berhubung orang tua saya selalu support terhadap apa yang saya lakukan selagi itu positif,
dia selalu dukung. Karena dari dulunya saya suka naik-naik gunung, dia selalu support. Saya naik-naik gunung, dia support. Saya keliling, dia support. Sampai saya pada saat ini keliling Indonesia, dia terus support. Karena menurut saya bagian penting itu bukan berupa materi, uang atau segala macam. Support dukungan orang tua juga merupakan privilege lah buat saya sendiri. Tapi apa orang tua punya background mapala gitu? Tidak ada. Kosong. Jadi anaknya yang juga kosong gitu. Ada punya motivasi besar. Tapi punya motivasi besar. Iya. Iya, makanya saya salutnya dari orang tua begitu. Kan rata-rata orang tua selalu cemas akan anaknya yang berlebihan lah. Maksudnya cemas ya cemas, cuma ada orang tua yang berlebihan cemas terhadap anaknya begitu. Cuma yang saya salut ya, dan orang tua saya ya begitu. Tapi begini, mendukung. Ketika orang tua cemas, bagaimana sih Anda meyakinkan orang tua bahwa saya baik-baik saja gitu? Dengan apa yang saya lakukan, soalnya saya kan buat konten begitu selalu dipantau lah. Mereka tuh selalu ikutin saya di media sosial. Terus saya juga sering fit call, kasih kabar, jelas begitu. Apa saja pengalaman unik sama berpikiran? Ada satu nih pengalaman unik. Pengalaman unik itu di Kalimantan. Iya. Di Kalimantan. Jadi saya dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin mau menuju Sampit. Iya. Dari Banjarmasin mau menuju Sampit, saya numpang tuh. Numpang mobil truk. Numpang itu ada 2, supir dengan kenek. Iya. Jadi bertiga sama saya di dalam mobil itu. Sudah jalan-jalan, mereka mampir tuh di sebuah gubuk-gubuk. Inilah tempat karaoke begitu lah di Kalimantan. Kalau itu sih paham sih. Iya, tempat-tempat begitu mereka mampir dari jam, kalau nggak salah ya, jam 4 sore sampai jam 8 malam begitu. Oh, lama juga ya? Lama juga. Ya sudah, mereka urusan mereka di dalam. Urusan dewasa. Saya dibeliin kopi dengan rokok, dengan roti begitu. Saya di luar ngopi sendiri. Kan saya gabut tuh, tidak ada apa-apa. Ya sudah, saya habis ngopi sekitar jam 5:30 begitu, saya masuk mobil. Saya tidur di dalam. Kaget tiba-tiba jam 8 itu mereka gedor-gedor berisik, mereka ribut tuh. Woi, buka. Pas saya buka, mereka ribut berdua. Tidak tahu ada masalah apa. Sudah baku omong, mereka caci juga pakai bahasa Dayak tuh. Sampai pukul-pukulan. Sementara masih nyala, kita di jalan, kita jalan, mobil di jalan. Mereka pukul-pukulan. Sampai yang pada saya buat panik ya tuh. Nah, si supir ini ngeluarin apa? Mandau. Ngeluarin mandau. Dia keluarin mandau. Wih, saya di situ sudah saya angkat tangan nih, sampai keluar mandau begitu kah? Saya takut tuh. Wih, saya diem saja begini. Baru pengalaman saya kan masih ini awam begitu. Jadi dihadapin masalah begitu, saya panik. Mereka ribut apa? Akhirnya sudah tuh mereka omong-omong apa, damai dengan sendirinya. Jangan ngeprank. Iya, tidak. Oh, bukan. Keneknya yang belum bisa belajar mobil, gitu. Diajarin mobil. Ada lagi nih, Abang, di Jawa Timur. Saya lupa lagi di daerah, pokoknya pesisir selatan tuh. Jadi saya berhentiin mobil. Saya kira itu bapak-bapak ngasih tumpangan ke saya. Iya. Ternyata tidak. Saya asal naik-naik saja. Nasi kini tidak naik. Dia pasti kalau dengar cerita ini pasti ketawa ngakak nih dia. Nah, sementara saya naik, terus dia apa? Gaspol. Saya sampai ini dia marah kali ke saya. Saya kan miskom tuh. Saya kira dia kasih saya naik, ternyata tidak. Iya, dia gaspol sana. Boten. Bahasa Jawa boten enggak ngasih. Iya. Ngasih saya tumpangan sehingga
apa itu dari depan sih ada lampu merah. Jadi ya sudah saya turun, dia kasih begitu, dia gaspol begitu, ya Allah. Kenapa bisa memutuskan untuk keliling Indonesia? Sebenarnya dari jalan-jalan saya sama itu dari keliling Sumatera yang saya terakhir kali jalan-jalan, saya tuh sempat mutusin saya tidak akan kembali berkelana lagi. Oh ya gitu. Saya tidak akan kembali backpacker lagi karena memang saya mau fokus di dunia kerja begitu. Ada di perusahaan ekspedisi. Nah di situ ada pengurangan berhubung saya habis kontrak juga. Saya kena pengurangan karyawan. Nah saya sudah wanti-wanti sebenarnya ada pertimbangan juga saya diperpanjang. Cuma tidak dapat kota karena dari sekian puluh orang hanya diperpanjang tuh 3 orang saja. Jadi saya kalau misalnya diperpanjang, saya mau nabung untuk nikah. Berhubungan kemarin tuh ada Maitua pacar. Cuy, Maitua tuh pacar. Maitua pacar. Berhubung kemarin ada pacar, jadi ya sudah kalau misalnya diperpanjang saya mau nabung untuk nikah. Nah, kalau tidak diperpanjang, saya mau ngelanjutin mimpi-mimpi saya. Semua yang saya sukai, hobi saya, backpackeran ini, saya mau melanjutkan untuk kembali ke jalan dan mengelilingi Indonesia. Mau lepas dari segalanya. Ya. Nah, ya sudah akhirnya saya tidak diperpanjang. Mungkin juga Tuhan berkehendak lain. Mungkin juga Tuhan sudah mengatur jalannya saya supaya saya udah lu balik lagi aja ke jalan backpackeran lagi aja begitu. Ya sudah akhirnya saya memutuskan jalan ini. Sehingga saya pada 2024 memutuskan untuk backpackeran keliling Indonesia. Bagaimana sih saat meyakinkan orang tua bahwa saya mau backpackeran lagi? Kan saya sudah biasa tuh keluar rumah 3 bulan begitu, berbulan-bulan keluar rumah sudah biasa. Jadi kayak saya izin tuh mau keliling Indonesia, orang tua kayak paling nanti 3 bulan juga pulang. Iya begitu pikiran mereka tuh itu. Jadi ya sudah saya izin mau keliling Indonesia, ya mereka izinin. Yang ada di pikiran dia kan ya paling 3 bulan pulang lagi ya. Ternyata kan tidak, memang saya tuh benar. Ya sudah. Jadi berarti Maituanya udah nikah sekarang? Atau masih menunggu? Masih menunggu ya? Berarti Maituanya masih menunggu? Maituanya masih menunggu ya? Tidak. Ketika sudah memutuskan keliling Indonesia, nah di situ kan pasti kita berpikir nih, kira-kira ketika saya keliling, bagaimana saya hidup, bagaimana saya bisa mendapatkan keluarga yang baru yang bisa terima saya dengan keadaan serba kekurangan. Apa sih persiapan yang dilakukan? Sebenarnya saya bisa bilang ini perjalanan tanpa budget. Karena saya tuh dari rumah cuma bawa 1 juta. Dan saya di Lombok sudah harus kerja. Sumbawa sudah harus kerja. Jadi saya tuh mendapatkan uang perjalanan itu dari pekerjaan serabutan selama di perjalanan. Jadi kalau misalnya saya sudah mau habis uang, saya cari kerja saja. Ada orang tawarkan kerja ya, karena saya minta kerja begitu. Apa saja kerjaannya saya kerja. Saya pernah nggak jagain warung gitu? Atau cuci piring gitu? Mama saya boleh cuci piring gitu? Belum sih, paling kerja kasar begitu. Kalau misalnya bantu temen kayak misalnya kemarin di Maumere itu saya jaga PS. Itu karena supaya ada makan saja hari-harian. Terus selain dari budget persiapan untuk saya benar-benar keliling Indonesia ini kan perjalanan bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun pastinya. Saya bakal lost begitu, cari koneksi atau segala macam. Nah kalau misalnya teman begitu, saya tidak ada riset. Kalau misalnya teman di daerah sini mau siapa aja nih. Kalau misalnya itu saya mengalir. Iya, jadi kayak misalnya saya untuk floor sih kayak dari Labuan begitu.
Selama dia terima ya kita, iya. Kita ikut aja. Apalagi Flores, saya tidak khawatir tentang keluarga di Flores, karena memang Flores tuh selalu luar biasa lah di hati saya tuh, selalu berkesan. Karena memang dari saya jalan kaki saja nih, orang tawar kopi, orang tawar makan begitu, suruh saya mampir begitu. Dari situ keluarga bagaimana? Biasa sih random sih kalau misalnya kenalan dari daerah ke daerah, bisa dari teman ke teman, atau mengalir aja, saya ada di tempat ini. Nah, selama bisa ngajak ke rumah, ke rumah aja. Ajak ke rumah. Kadang lihat dari konten saya juga, mereka sudah tunggu. Bagaimana? Iya. Terus juga saya sih hanya riset rute, saya bakal kemana saja. Misalnya kayak saya dari kemarin tuh, dari Jawa kan saya ke Bali, saya ke Lombok, terus daratan Sumbawa sampai Bima begitu, baru saya ke NTT. Itu saya cuma riset rute-rute saya selama perjalanan. Nah, saya tertarik nih konten. Nah, sejak kapan sih perjalanan itu dimulai dengan konten? Nah, selama mutusin keliling Indonesia ini, karena saya kan berpikir bahwa zaman dulu saya tuh terlalu idealis lah terhadap konten. Apa sih konten-konten, saya mau bebas begitu, saya mau nikmatin apa yang ada. Karena ini Bang, konten tuh kayak misalnya kita nih nikmatin momen misalnya kayak lagi ada sunset atau apa, kita kan hanya lihat dari layar, kita lihat langsung juga takut video kita tidak bagus. Iya, jadi kita tuh hanya berfokus ke layar, makanya capeknya ngonten tuh begitu. Nah, saya mutusin untuk ngonten dari perjalanan ini karena saya berpikir, terlepas dari idealis saya, terlalu bodoh memang zaman dulu. Nah, kalau saya sudah ngonten dari dulu, mungkin saya sudah nemuin pelajaran-pelajaran atau nemuin berkembang lah sosial media saya dari dulu begitu. Nah, untuk perjalanan kali ini saya buang lah jauh-jauh persetan lah. Saya mau ngonten-ngonten. Sudah, jadi saya ngonten-ngonten, jadi saya belajar tentang algoritma atau apa begitu. Sudah, untuk perjalanan ini saya ngonten karena saya memang berharap apa yang saya sukai. Kan saya senang sekali dengan backpacker ini, saya cinta sekali dengan backpacker ini, saya mau hidup dari sini. Jadi saya mulai ngonten-ngonten ya itu karena memang saya semoga lah. Ada satu istilah yang menjadi daya tarik saya. Apa sih aso ikan timur? Nah, itu apa sih aso ikan timur? Gitu loh. Aso ikan timur. Aso ikan timur itu sebenarnya perjalanan saya selama di timur Indonesia. Jadi pada awalnya saya keliling Indonesia ini, saya tuh hanya akan sampai di Sulawesi, hanya sampai titik finish itu di Makassar. Nah, setelah saya jalan itu kayaknya saya harus balik lagi ke Kalimantan, karena memang Kalimantan itu belum semua, dan Sumatera itu ya saya mau balik lagi lah, benar-benar mau keliling Indonesia dari perjalanan ini. Nah, jadi Aso Ikan Timur itu khusus untuk perjalanan saya selama di Indonesia Timur sampai pada saat finishnya di Makassar. Nanti perjalanan saya di Kalimantan tuh ada lagi temanya. Ada lagi tema. Nanti di Sulawesi di Sumatera ada lagi ceritanya. Berarti gitu. Ini Aso Ikan Timur ini atas inisiatif sendiri ya? Iya, atas inisiatif sendiri. Tema perjalanan saya lah. Kayak filosofinya tuh ingin mengaso ikan Indonesia Timur lah. Iya benar. Nah, Aso Ikan Timur ini ada 4 jilid. Iya. Jilid pertama itu untuk NTT, jilid kedua untuk Papua, 3 untuk Maluku, keempat ini untuk Sulawesi. Gitu. Jadi bagi 4 jilid. Berarti Aso Ikan Timur. Keren juga sih. Iya. Saya kayaknya harus pakai hashtag ini. Aso Ikan Timur.
Asoy. Oke. Selama perjalanan yang telah dilewati, akan datang itu apa sih? Karya apa lagi yang mau diciptakan gitu? Nah, saya ini rencananya kan tadi saya bilang kan Asa Ikan Timur ini ada 4 jilid. Iya. Nah, tiap jilidnya itu saya mau ciptakan buku dan baju, merchandise. Iya. Baju dan buku. Nah, kayak ini di NTT ini saya mau ciptakan perjalanan saya selama keliling NTT. Iya. Karena ini buku pertama saya, jadi ada histori ke belakangnya kenapa saya memutuskan perjalanan ini. Nah, dari saya cerita itu ya hanya beberapa persen saja, masih ada yang menarik lagi di dalamnya. Ya, tapi saya boleh titip satu. Judulnya itu aja sampai lupa ya. Iya. Aman saya. Aman, itu akan ada di dalam situ. Maituan nama siapa sih Maituan? Sudah. Oke. Iya, jadi NTT itu bakal ngasilin satu buku dan baju. Nah, berikut tuh sebaliknya kayak Papua nanti ada satu buku dan satu baju. Maluku satu buku satu baju, Sulawesi begitu. Nah, jadi itulah, saya tunggu aja. Pokoknya tahun depan saya bulan 4 lah begitu. Kalian harus pesan buku dan baju saya. Wajib ya. Karena pesan. Ini nih apalagi buku ya. Ini buku pertama saya, jadi histori saya itu histori perjalanan kenapa saya melakukan ini semua ada di situ. Makanya kalian harus pesan memang. Harus punya itu buku pertama saya. Berarti saya juga wajib punya ya? Wajib. Oke, pertanyaan terakhir. Tapi apa tapinya? Nama samaran atau tidak tergantung, nanti saya konfirmasi ke dia. Boleh. Asli atau pokoknya samaran. Yang namanya itu wajib konfirmasi ya. Oke. Nah, apa sih harapan terbesar untuk menggapai semua mimpi-mimpi? Bentar dulu lah, bakar dulu lah. Ngerokok dulu. Oke. Acara ini disponsori Helium. Oke, lanjut. Harapan dan mimpi Anda. Kalau misal mau jawab aman sih, membahagiakan orang tua ya. Iya. Itu jawaban yang aman. Tapi sebenarnya tuh harapan mimpi saya tuh, yaitu balik lagi kenapa saya konten-konten selama perjalanan ini, karena ya saya mau hidup dari dunia yang saya cintai. Backpacker ini saya suka dan saya cintai. Saya senang keliling-keliling cari tahu apa yang belum saya tahu, dan bukan cuma Indonesia. Saya tuh keliling dunia. Itu mimpi terbesar. Mimpi terbesar saya. Semoga terwujud ya. Amin. Tapi pernah nggak saya di satu daerah, di satu kampung gitu, ketika jalan-jalan, kakak Jack ya, ini kakak Jack yang di TikTok kan, iya gitu kan, biasanya. Itu kakak Jack yang di TikTok itu, tiba-tiba ada nggak cewek-cewek yang tampan kakaknya gitu. Ini pikiran perempuan terus perempuan. Ada lah. Promo gitu lah. Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Hanya apa? Orang yang suka lihat saya saja. Tidak tahu juga apa yang saya lakukan sehingga orang-orang tuh senang sama saya. Pokoknya saya tuh ya menjadi diri saya sendiri. Pokoknya apa yang saya lakukan ya saya berbuat seperti diri saya sendiri. Saya tidak mengubah apapun dalam diri saya. Saya tetap berusaha menjadi diri sendiri. Mungkin ilmu sosial saya yang sudah ya saya berpengalaman keluar pulau dalam berbagai individu yang saya temui, masyarakat saya yang saya temui, sehingga saya
Aduh, apa ya? Ayo, Sehingga apa coba? Ayo. Apa? Adaptasi kan? Iya, sehingga saya mampu beradaptasi begitu. Jadi ya sudah, saya juga tidak bisa jelaskan kenapa orang-orang bisa suka terhadap saya begitu. Tapi yang lebih banyak saya lihat itu mama yang sayang sama Jack. Ya balik lagi ke tradisi budaya masyarakat ini yang saya datangi. Saya makan sirip Pinang begitu kan, orang-orang NTT kaget. Iya. Saya belajar dari Sumba, saya bawa ke Flores, saya makan sirip Pinang. Ini orang Jawa dari Jakarta bisa makan sirip Pinang begini. Kan aneh. Iya kan aneh. Ya itu juga sih yang buat mama suka begitu. Selama perjalanan di Pulau Flores dari Manggarai dan malam ini sampai juga di Nagekea ya. Daerah mana sih yang paling terkesan? Untuk Flores nih, Untuk Flores. semua berkesan. Tidak ada lebih, tidak ada kurang, semua berkesan buat saya. Dan semua itu dari Labuan Bajo sampai dengan Larantuka, yang buat saya terkesan terhadap Flores itu karena kekeluarganya, cinta kasih sayangnya itu terhadap orang baru seperti saya yang tidak tahu asalnya dari mana, menganggap seperti kayak mau menganggap seperti saya anak sendiri begitu. Kita tidak berbicara tentang provinsi, tapi terhadap pulau Flores. Sehingga saya mau ada rencana Pulau Flores harus ada di badan saya. Setelah dari misi di Pulau Flores selesai, kemana lagi? Saya kan NTT ini hampir semua lah saya sudah jelajahi, dan saya selanjutnya akan ke Sabu, Rote, dengan Pulau Timur. Oh, berarti tiga daerah itu yang belum dijelajahi. Nah, setelah dari ketiga daerah itu selesai, kemana lagi? Menikah? Tidak ada. Saya ini keliling Indonesia. Selanjutnya habis dari NTT ya sesuai perjalanan saya akan ke Papua, Maluku, Sulawesi. Flores nih pastinya saya punya anak, saya punya maitua nantinya. Maitua lagi. Saya punya maitua nantinya, saya akan bawa ke Flores. Saya punya anak, saya bawa ke Flores. Tentunya di sini juga ya. Iya, pasti. Pastinya. Pasti. Flores tuh, aduh, saya bisa omong nih berapa tahun ke depan. Iya. Kalau kamu tanya pulau yang paling berkesan menurut saya akan tetap jawab Flores. Bahkan setelah saya keliling Indonesia, akan ada pertanyaan itu lagi, saya akan jawab Flores. Saya bisa pastikan itu. Flores adalah negeri terkesan gitu ya. Asoy kan Timur. Oke. Nah, sebelum kita menutupi acara kita ini ya, saya ingin Anda jujur. Apa sih yang paling terkesan dari sosial masyarakat di Nusa Tenggara Timur? Politiknya mungkin, atau daerahnya mungkin, tanahnya mungkin. Apa sih menurut Anda paling terkesan? Saya tuh terkesan sekali dengan sosial masyarakat NTT tuh, bahwa menganggap saya sebagai keluarga sendiri gitu, merangkul saya sebagai saudara, keluarga sendiri. Tapi itu jahatnya politik negeri kita nih ya. Masyarakat NTT nih saking tulusnya, saking ikhlasnya begitu, gampang dibodohi dengan orang-orang atas lah. Dia iming-iming gitu ya. Iya. Bodohi dia sehingga ya banyak yang harus saya lontarkan, tapi tidak di sini. Nanti di buku ya. Ya, ada di buku lebih saya. Lebih banyak di buku nanti. Lebih banyak saya
akan jelaskan diutarakan. secara detail di buku saya. Tapi ya saya kadang suka jujur, Abang. Saya nangis. Saya nangis karena namanya kalau kita bicara politik nih, mereka bodohi masyarakat NTT nih yang begitu ikhlas, yang begitu tulus ya. Padahal mereka itu berasal dari tanah yang sama. Dia merasakan apa yang kita rasakan, tapi dia berbuat seperti itu, berbuat rakus, berbuat apa semena-mena. Iya, padahal kan dulu dia makan merongge juga. Iya, padahal dia makan merongge juga. Dia makan jagung bose, dia mau jagung titi, tapi ya itulah karena kekuasaan dia melupakan, menyombongkan diri gitu. Iya. Dia berpendidikan jauh, dia berpendidikan luas, dia pintar. Tapi apa guna kepintaran itu? Tapi goblok juga ya ternyata. Iya. Bodohin rakyat sendiri, masyarakat sendiri, tanah dia sendiri. Iya. Yang dia lahir dari situ. Itu sih yang saya sayangkan ya. Iya, saya juga sedih, Bang. Saya bukan karena ini juga ya bicara di sini juga, tapi saya dalam hati nih, masyarakat Pulau harus begini. Sedih saya kadang. Makanya kan NTT kenapa dalam koreksi kalau salah ya. Dia tuh urutan ketiga provinsi terkorup di Indonesia. Masyarakat NTT ini malas berurusan dengan aparat atau apa, sehingga mereka lebih memilih diam apa. Ya bukannya takut sih. Iya, makanya ribet. Iya, makanya kalau kau beranggapan dari Pulau Jawa nih masyarakat NTT seram atau bagaimana? Tidak, mereka tuh wajah saja seram, tapi hati itu lembut. Hello Kitty. Iya, Hello Kitty. Oke, begitu. Semua keadaan NTT ya kita bakal terima. Dan itu juga sebagai penutup dari diskusi kita hari ini ya. Jadi, terima kasih sudah datang di podcast kita malam hari ini. Sama. Terima kasih ya. Seperti saya harus ucapkan terima kasih. Sama-sama lah. Oke, itulah diskusi kita. Apapun yang menjadi kekurangan, apapun yang menjadi kelebihan dalam diskusi kita ini, ambillah sebagai pembelajaran kita bagi teman-teman, bagi siapapun, bagi generasi NTT yang ingin hidup lebih baik, tetap menghargai, tetap mencintai tanah air NTT. Karena itu sebagai bagian dari budaya kita orang NTT. Nah, bagi teman-teman yang ingin kenal saudara Jack lebih jauh, bisa kemana? Bisa ikuti semua sosial media saya, ada Instagram, TikTok, dan Facebook. Itu namanya Julian Abrati. Silakan kalian ikuti. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam. Salam hormat. Asoikan Timur. Asoikan Timur. Oke. Selamat datang di podcast Dimensi Indonesia. Kadang serius, kadang bercanda, kadang gak jelas tapi selalu ada makna. Berguna atau tidak, yang penting omong dulu. Berguna atau tidak, yang penting ada orang dalam.